لبيك اللهم لبيك لبيك Raih pahala dakwah jariah dengan like, subscribe, klik notifikasi, lalu share ke media sosial Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du ayyuhal ikhwah a'azani Allah wa iyyakum. Saudaraku seiman dimanapun saudara berada. Salah satu makna dari terjadinya sebuah peristiwa adalah seleksi keimanan. Apakah keimanan seseorang, keimanan kita adalah iman yang benar, atau keimanan kita bercampur dengan kemunafikan dan kedustaan. Kali ini kita ingin mengenang sebuah peristiwa yang terjadi di 14 abad yang silam. Tepatnya di tahun kelima Hijriah, di bulan Syawal, di saat negara Madinah dikepung oleh pasukan multinasional, pasukan yang bersekutu, terdiri dari kekuatan musyrikin Quraisy, persekongkolan dengan Yahudi, orang-orang munafik, dan sejumlah suku yang ada di persekitaran waktu itu, yang jumlahnya dalam catatan sejarah tidak kurang 10.000 pasukan yang siap dengan gegap gempita ingin membungkam negara Madinah dan ingin mengakhiri perjalanan dakwah Rasulullah dan para sahabatnya. Sampai-sampai dilukiskan di dalam kitab suci Al-Quran pada ayat 9 dari surat Al-Ahzab. Nama suratnya pun dengan surat Al-Ahzab, yang artinya adalah golongan yang bersekutu. Karena ini mengenang peristiwa tentang pasukan multinasional, yakni peristiwa perang Ahzab yang juga dikenal dengan peristiwa perang Khandak. Karena strategi yang digunakan oleh baginda Rasul dalam rangka mempertahankan negara Madinah adalah dengan membuat parit. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru nikmatallah, ingatlah akan nikmat Allah yang Allah karuniakan alaikum atas kalian. Apa kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kaum muslimin pada saat itu? Idja'atkum junudun fa'arsalna alaihim riha. Ketika datang kepadamu tentara-tentara, junud, pasukan multinasional, fa'arsalna alaihim riha, dan Allah kirim untuk mereka angin topan. Wa junudan lam tarauha, dan tentara-tentara yang tidak kamu saksikan. Wa kanallahu bima ta'maluna basir. Idja'ukum, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas, min fauqikum, dari atas kalian, wa min asfala minkum, dan dari bawah kalian. Bagaimana keadaan kaum muslimin saat itu? Datang dari bawah, datang dari atas, pasukan pemanah, pasukan berkuda. Datang dari bawah, kavaleri dan infanteri. Infanteri pasukan berjalan kaki. Datang dari bawah, 10.000 jumlahnya. Kondisi kaum muslimin pada saat itu, wa idzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir.
ketika mata tidak lagi mampu melihat dengan tegas, penglihatan tidak lagi tetap di dalam melihat. Wa balaghatil qulubul hanajir, ketika hati ini sampai ke tenggorokan. Ini untuk menegaskan bagaimana situasi sulit pada saat itu dihadapi oleh kaum muslimin. Negara Madinah dikepung 1 bulan lamanya, di musim dingin. Jumlah kaum muslimin 3.000. Anak-anak dengan para wanita dikumpulkan oleh Rasulullah dalam satu tempat. Semua yang laki-laki berada di perbatasan. Bahkan kaum pasukan multinasional, musuh kaum muslimin saat itu tidak lagi berbicara soal strategi perang. Karena di atas kertas mereka seolah-olah menang. Jamaah rahimakumullah. Yang kita ingin ambil pelajaran dari peristiwa ini, bagaimana orang beriman memandang dan bersikap terhadap peristiwa ini. Sebaliknya, bagaimana orang munafik, bagaimana orang yang di dalam hatinya ada penyakit, memandang dan bersikap terhadap situasi genting yang terjadi pada saat itu. Untuk kemudian kita berharap kita bisa ngambil pelajaran. Kira-kira diri ini apakah lebih dekat dengan model orang-orang munafik, ataukah kemudian kita ini lebih dekat dengan orang-orang yang beriman. Pada ayat 12 dan 13 dari surat Al-Ahzab, Allah melukiskan tentang bagaimana pandangan dan sikap orang munafik. Sementara pada ayat 22-nya pada surat yang sama, Allah melukiskan tentang bagaimana pandangan dan sikap orang yang beriman. Saya ingin mengundang saudaraku seiman, mari kita renungkan, kita tadabburi ayat 12 dan 13 serta ayat 22 dari surat Al-Ahzab. Orang munafik, wa id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dia memandang, dia bersikap, dia berpandangan. Apa pandangan dia ketika melihat pasukan multinasional? Dia mengatakan, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Tidaklah Allah dan Rasulnya menjanjikan kepada kami kecuali janji itu adalah tipu daya. Dia bersuudzon kepada Allah bahwa Allah membuat tipu daya. Allah berjanji dan Allah tidak menepati janjinya. Begitu pasukan multinasional datang, dia berpikir, oh, katanya orang yang beriman akan diberikan pertolongan oleh Allah. Tapi kok situasinya malah menjadi seperti ini. Allah dan Rasulnya janji, tapi itu hanya tipu daya. Itulah orang munafik. Saudaraku seiman, kalau kemudian kita memandang terhadap peristiwa ujian yang Allah datangkan kepada kita, lalu dengan pandangan suudzon kepada Allah, tidak mempercayai janji Allah dan janji Rasul, hati-hati. Jangan-jangan ini adalah tanda-tanda kemunafikan yang ada pada diri kita, dan itu menunjukkan bahwa hati kita ini ada penyakit. Akhirnya apa yang terjadi? Karena pandangannya seperti itu, orang munafik pun kemudian mengatakan, wa idh qalat ta'ifatum minhum, dan berkatalah sebagian dari mereka, ya ahla Yathrib, wahai penduduk Yathrib, la muqama lakum. Kata dia, tidak ada tempat bagimu di sini, farji'u, pulang. Mereka memprovokasi yang lain, pulang. 10.000 pasukan, kita berapa? Lumat kita, sudah pulang. Farji'u. Akhirnya apa yang terjadi?
Wa yasta'dzinu fariqum minhumun nabiyya. Sebagian dari mereka kemudian meminta izin kepada Nabi. Masih meminta izin lagi kepada Nabi. Apa alasan mereka meminta izin kepada Nabi? Mereka mengatakan, yaquluna inna buyutana aurah. Mereka mengatakan sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Dijawab oleh Allah, wa ma hiya bi'aurah. Dan sesungguhnya sekali-kali bukan karena terbuka, tetapi itu semuanya dia lakukan iyuriduna illa firara. Itu semuanya dilakukan hanya karena ingin dia melarikan diri. Saudaraku seiman, sangat berbeda halnya dengan orang beriman. Orang beriman pada saat itu ketika menyaksikan pasukan 10.000 pasukan yang siap untuk menyerang kota Madinah, pada saat itu mereka bertahan di perbatasan, bersabar mereka, dan mereka mengatakan walamma ra'al mu'minunal ahzaba, dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu, apa kata dia? Qalu hada ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Kata dia, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah janji Allah dan janji Rasul. Apa yang dimaksud dengan janji di sini? Setiap orang beriman pasti Allah akan datangkan ujian, dan kalau ujian itu berada di puncak, pasti pertolongan Allah sebentar lagi akan datang. Itu yakin bagi orang yang beriman terhadap janji Allah yang seperti itu. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan serbuan pengepungan yang dilakukan oleh pasukan multinasional yang menjadikan negara Madinah mencekam pada waktu itu tidak lain menambah bagi orang-orang yang beriman kecuali keimanan dan kepasrahan, sehingga Allah menyebutkan wa ma zadahum illa imana wa taslima. Maka oleh karena itu, saudaraku seiman, pelajaran berharga yang saya kira baik untuk kita ambil pada saat kita membina keimanan kita, meneguhkan keimanan yang ada pada diri kita. Yakinlah bahwa seiring dengan keimanan ada itu, pasti akan berhadapan dengan ujian, pasti akan berhadapan dengan tantangan, dan pada saat ujian dan tantangan itu datang, maka pandangan yang positif, berhusnudzon kepada Allah, terhadap janji-janji Allah, yakin terhadap janji Allah dan Rasulnya, itu harus kita jadikan sebagai kata kunci untuk menguatkan diri, karena pasti di balik ujian itu ada sebuah kebahagiaan yang dijanjikan untuk orang-orang yang beriman. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai punya persepsi seperti orang munafik yang ketika kemudian dia dihadapkan dengan ujian, dia kemudian menyalahkan Allah, dia kemudian bersuudzon kepada Allah, dia tidak yakin terhadap janji Allah dan Rasulnya, yang pada akhirnya kemudian dia akan lari dan bergeser dari prinsip-prinsip keimanan. Mudah-mudahan pelajaran berharga kita bisa dapatkan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.